Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yang bertopik lingkungan pengendalian Responsibility Centers. Centers atau pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada departemen yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, tujuan tersebut adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi dari manajemen puncak. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga jasa lainnya untuk menghasilkan output dan lain-lainnya. Yang keempat, dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja seperti persediaan, piutang peralatan, dan juga aset lainnya. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang ataupun jasa. Yang keenam, output suatu pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Selanjutnya itu ada hubungan antara input dan output. Terbelah menjadi dua, yaitu hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung. Hubungan langsung yaitu input berupa bahan baku pada departemen produksi yang memproduksi, sedangkan output pada departemen finishing. Yang kedua, hubungan tidak langsung itu adalah biaya iklan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Tapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga keputusan manajemen atas jumlah biaya iklan didasarkan pada banyak pertimbangan. Yang berikutnya itu pengukuran input dan output. Pengukuran input diukur dengan unit moneter dan dinyatakan sebagai cost. Sedangkan output diukur dengan unit moneter dan dinyatakan sebagai pendapatan. Namun pengukuran output lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran input. Misalnya, pengukuran output atas pusat, biaya lead bank, dan pada organisasi nirlaba. Yang berikutnya itu ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan rasio antara output dengan input dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Sedangkan efektivitas merupakan hubungan antara output pusat, pertanggungjawaban, dan tujuannya. Peran laba dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas itu adalah memperoleh laba optimal. Oleh karena itu, laba adalah tolak ukur penting dalam efektivitas dan juga efisiensi. Ada juga tipe-tipe pertanggungjawaban. Yang pertama, biaya pusat atau cost centers merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai kinerja hanya berdasarkan biaya yang dikeluarkan di departemennya dan lain-lainnya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue centers merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai hanya berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari departemennya. Yang ketiga, pusat laba atau profit centers merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh di departemennya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Yang dibahas pertama di sini mengenai biaya pusat atau cost center. Cost center sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan juga pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik atau immediate cost center merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dibandingkan output yang dihasilkan. Contohnya itu departemen produksi dari perusahaan manufaktur. Pusat biaya teknik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Inputnya itu dapat diukur dalam suatu moneter. Yang kedua, outputnya dapat diukur dalam bentuk fisik. Yang ketiga, jumlah dolar optimum dari input yang diinginkan produksi untuk satu unit output dapat diukur.
Untuk yang kedua yaitu pusat kebijakan. Nah, pusat kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya itu Departemen Administrasi, Departemen Akuntansi, Departemen Litbang, dan Departemen Pemasaran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Karakteristik pengendalian untuk pusat biaya kebijakan. Pertama, penyusunan anggaran. Tugas utama manajer adalah menentukan volume output yang diinginkan. Teknik ini disebut manajemen biaya objektif untuk mempersiapkan anggaran pusat pertanggungjawaban. Kedua, pengendalian keuangan. Tujuan anggaran biaya kebijakan adalah memungkinkan seseorang atasan mengawasi biaya dengan cara berpartisipasi aktif dengan proses perencanaan. Ketiga, ukuran kinerja. Tugas utama manajer pusat pertanggungjawaban adalah mencapai output yang ditargetkan. Selanjutnya, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang output yang diukur dalam monitor, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya karena mengeluarkan biaya, misalnya untuk Departemen Pemasaran, juga mengeluarkan biaya pemasaran, namun biaya tersebut tidak diukur. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan diperoleh dari perkalian antara unit yang dijual dengan harga jumlahnya. Terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran, dan sebagai konsekuensi terdapat 3 ukuran aktivitas. Pertama, aktivitas logistik. Ini merupakan biaya teknik. Yang kedua, aktivitas penciptaan pendapatan, dan yang ketiga, aktivitas pencarian pengalaman biaya. Untuk aktivitas ini merupakan biaya kebijakan, sebagai konsekuensinya ukuran efisien dan efektivitas untuk biaya tersebut bersifat sangat subjektif. Selanjutnya, pusat laba atau profit centers. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur dari laba yang diperoleh dari periode tertentu. Pembentukan pusat laba erat hubungannya dengan struktur organisasi suatu perusahaan yang merupakan elemen penting struktur pengendalian. Pembentukannya pusat laba sebagai bentuk organisasi divisi akan memberikan keuntungan antara lain: pertama, kualitas dan kecepatan. Keputusan akan meningkatkan karena keputusan dibuat oleh seseorang yang memahami lingkungan organisasi. Kedua, manajer pusat bisa mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bersifat strategi, bukan putusan operasional. Keempat, kesadaran terhadap laba yang merupakan salah satu tujuan pusat semakin meningkat karena prestasi manajer pusat laba diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Selanjutnya, di samping memberikan keuntungan tersebut, pembentukan pusat laba menimbulkan masalah bagi perusahaan. Masalah tersebut adalah: pertama, pemimpin puncak akan kehilangan pengendalian secara langsung terhadap beberapa aktivitas yang sudah dilegalisasikan kepada manajer pusat laba. Kedua, pembentukan pusat laba memerlukan persyaratan manajerial yang kompeten. Ketiga, pembentukan pusat laba kadang menimbulkan konflik di antara para manajer pusat laba, terutama mengenai masalah-masalah berikut: penentuan harga transfer, pembebanan biaya bersama, dan pembagian pendapatan yang diperoleh secara bersama-sama. Hal ini bisa terjadi karena setiap pusat laba ingin meningkatkan prestasi labanya. Keempat, berkurangnya kerjasama di antara manajer laba.
Kelima, pengukuran prestasi pusat laba seringkali menitik beratkan pada prestasi laba jangka pendek dengan mengorbankan prestasi laba jangka panjang. Kelima, pembentukan pusat laba menimbulkan biaya tambahan yang disebut cash cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar manajer dan staf plus laba. Biaya ini tidak akan dikeluarkan apabila perusahaan tidak menentukan pusat laba. Terus, secara garis besar, pembentukan pusat laba dapat dilakukan untuk tipe perusahaan berikut: perusahaan volumenter, perusahaan scale industri and multi-branch, perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang terbentuk dari perusahaan terintegrasi biasanya memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki suatu produk untuk yang diikuti dengan beberapa produk sampingan. Kedua, pembentukan pusat laba kurang jelas karena beberapa keputusan operasional penting yang memungut pusat kegiatan bisnis pusat laba yang dilakukan secara sentral. Jumlah transaksi pada antar perusahaan laba besar karena sifatnya yang terintegrasi. 5. Beberapa barang atau jasa yang transfer tidak memiliki harga pasar sehingga dapat menimbulkan masalah penentuan transfer. Nah, selanjutnya alternatif pembentukan pusat laba. Pembentukan pusat laba sering menimbulkan masalah yang kompleks, maka untuk bisa mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, manajemen bisa menempuh cara dan pembentukan pusat laba. Caranya sebagai berikut. Pertama, pemisahan tanggung jawab eksekutif. Kedua, pendesentralisasian tanggung jawab fungsional. Ketiga, penambahan bantuan staf. Dan keempat, perindustriasian aktivitas yang penting. Selanjutnya, ukuran prestasi pusat laba. Terdapat dua ukuran prestasi pusat laba, yaitu ukuran prestasi manajemen. Ini digunakan manajemen untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta alat untuk memotivasi manajer sebagai orang yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis pusat laba. Kedua, ukuran prestasi ekonomi. Ini manajemen pembentukan keputusan ekonomi. Dalam pengukuran prestasi pusat laba sering dihadapkan pada masalah-masalah seperti pemilihan indeks laba, masalah pendapatan bersama, serta masalah penentuan harga transfer. Nah, baik, yang berikutnya yaitu mengenai ukuran presentasi pusat laba. Nah, ukuran presentasi pusat laba dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ukuran presentasi manajemen. Digunakan pihak manajemen untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta alat untuk memotivasi manajer. Yang kedua, ukuran presentasi ekonomi, di mana digunakan pihak manajemen untuk pembuatan keputusan ekonomi. Dalam pengukuran prestasi pusat laba sering dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalahnya yaitu pemilihan indeks laba. Konsep laba yang biasa digunakan sebagai indeks laba untuk pengukuran prestasi pusat laba itu ada 4. Yang pertama, variable contribution margin. Yang kedua, controllable contribution. Yang ketiga, divisional contribution. Dan yang terakhir, divisional profit before tax. Nah, di situ ada contoh. Ini nih contoh divisi A dari Global Corporate pada tahun anggaran 2015. Di situ ada pendapatan sebesar 15 juta, biaya variabelnya 10 juta. Biaya tetap ini ada 2, biaya yang dapat dikendalikan sebesar 0,8 juta dan biaya tidak dapat dikendalikan sebesar 1,2 juta. Untuk alokasi biaya dari pusat itu sebesar 1 juta. Dari situ ada 2 juta. 2 juta itu dapat dari pertambahan antara biaya yang dapat dikendalikan dan juga biaya yang tidak dapat dikendalikan. Nah, untuk berikutnya itu ada laporan laba rugi divisi A dari Global Corporate. Nah, di sini revenue-nya sudah ditetapkan di atas tadi sebesar 15 juta. Nah, untuk variable cost-nya itu sebesar 10 juta. Nah, pengurangan antara revenue dan variable cost itu menghasilkan variable contribution margin sebesar 5,0 juta.
Nah, di sini dikurangi lagi dengan controllable fixed cost sebesar 0,8 juta. Kemudian menghasilkan controllable contribution sebesar 4,2 juta. Nah, 4,2 juta ini kemudian dikurangi lagi dengan controllable fixed cost sebesar 1,2 juta. Itu menghasilkan divisional contribution sebesar 3,0 juta. Setelah itu dari 3,0 juta dikurangi lagi dengan alokasi biaya dari pusat sebesar 1,0 juta, maka menghasilkan divisional profit before tax sebesar 2,0 juta. Masalah yang kedua yang sering dihadapi juga yaitu pendapatan bersama. Dalam praktik, identifikasi pertanggungjawaban yang sangat tepat untuk menciptakan pendapatan merupakan suatu yang sangat sulit. Seharusnya, tenaga penjualan menyadari bahwa mereka tidak hanya bekerja pada pusat laba tempat mereka bekerja, namun bekerja untuk perusahaan secara keseluruhan. Alokasi atas pendapatan bersama ini sering harus mencerminkan nilai keadilan dan memotivasi masing-masing pusat laba untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Yang berikutnya itu ada pusat investasi. Pusat investasi sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajemennya dinilai atas dasar laba yang diperoleh serta investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Contohnya itu unit bisnis dan organisasi bisnis. Ukuran kinerja yang lazim digunakan itu ada return on investment, yaitu rasio antara laba dengan investasi atau aktiva bersih yang digunakan perusahaan tersebut. Yang kedua ada residual income atau laba residual, yaitu selisih antara laba operasional masing-masing divisi dengan cost of capital atau biaya modal. Yang ketiga itu ukuran lain seperti return on equity, return on capital employed, return on net asset atau return on total capital. Untuk pengukuran kinerja tersebut bersifat jangka pendek sehingga kadang memicu perilaku kurang etis dari pihak manajer divisi untuk manajer target ROI dan residual income seperti menunda atau memangkas discretionary fixed cost. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban dalam praktik. Setiap pusat pertanggungjawaban bisa saja terdiri dari berbagai bentuk, misalnya sama-sama pusat laba tetapi tanggung jawabnya berbeda. Misalnya, perbedaan antara pusat pertanggungjawaban tidak mudah diidentifikasi sebagaimana dalam teori. Jenis pusat pertanggungjawaban sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Secara informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dapat dilakukan dengan centers tersebut. Yang selanjutnya, variasi pusat laba dalam praktik. Dalam praktik, seringkali terdapat variasi dalam pembentukan pusat pertanggungjawaban, khususnya untuk pusat laba dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Secara garis besar, pertanggungjawaban pusat laba melalui penyajian laporan laba rugi secara bervariasi. Sebagai contohnya, manajer pusat laba kotor adalah tenaga penjualan yang menjual produk pada margin yang bervariasi dan bertanggung jawab atas standar biaya produk yang dijual. Pengukuran laba memotivasi tenaga penjual untuk menjual produk dengan margin yang lebih tinggi. Manajer pusat laba yang tidak lengkap adalah manajer divisi produk tetapi tidak memiliki otoritas untuk semua fungsi yang mempengaruhi keberhasilan divisi, misalnya dalam hal riset dan pengembangan atau iklan jangka panjang. Manajer pusat laba lengkap bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh untuk divisi yang dipimpin. Selanjutnya, pemilihan pusat pertanggungjawaban. Dalam pemilihan pusat pertanggungjawaban menunjukkan luas lingkup pertanggungjawaban keuangan. Manajer pusat pendapatan dan biaya pertanggungjawab tidak hanya pada satu melainkan pada beberapa bagian biaya.
Hal penting yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa garis pembatas antar pusat pertanggungjawaban tidak selalu mudah untuk dilihat. Dalam praktik, selalu ada biaya bersama dan pendapatan bersama yang harus dialokasikan secara adil ke masing-masing pusat pertanggungjawaban. Sebagai contohnya, keinginan untuk memiliki manajer yang membuat trade-off antara pendapatan dan biaya yang akan mengarahkan pada struktur divisi dalam organisasi. Untuk itu harus ada hubungan yang erat antara keputusan mengenai struktur organisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sebab hal itu merupakan tempat bertemunya kewenangan keputusan dengan akuntabilitas hasil. Baik, di sini kami akan membahas beberapa soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, sebut dan jelaskan karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Karakteristik dari pusat pertanggungjawaban sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, tujuan tersebut adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi dari manajemen puncak. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lainnya untuk menghasilkan output dan lain-lainnya. Yang keempat, dalam proses pertanggungjawaban diperlukan juga modul kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aset lainnya. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang ataupun jasa. Yang keenam, output pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu organisasi dan bisa juga dijual ke pihak luar. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan antara pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan? Pusat biaya teknik sendiri merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Sedangkan untuk pusat biaya kebijakan merupakan biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Baik, selanjutnya nomor 3, pengukuran kinerja pada pusat biaya teknik. Ukuran kinerja pusat biaya teknik menggunakan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya standar atau anggaran fleksibel dengan biaya sesungguhnya. Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan antara kuantitas produk yang ditargetkan dengan kuantitas produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Nomor 4, pengukuran kinerja pada pusat biaya kebijakan. Ukuran kinerja pusat biaya kebijakan diukur atas dasar efektivitas pelaksanaan setiap program dan untuk mengendalikan biaya pada pusat biaya kebijakan digunakan anggaran statis, yaitu anggarannya yang bermanfaat, mengendalikan cost and yang bersifat tepat. Selanjutnya, pengertian efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerja. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Selanjutnya, cara mengukur kinerja Departemen Marketing sebagai pusat biaya kebijakan dan pusat biaya teknik. Dengan memperhatikan jumlah pengeluaran harus sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan, atau dengan kata lain bahwa pengeluaran harus lebih sedikit dengan mendapatkan pemasukan atau laba yang lebih banyak dari efisien. Selanjutnya, proses alokasi biaya dari biaya bersama dan pendapatan bersama, yaitu dengan mencerminkan nilai keadilan agar memotivasi masing-masing pusat laba untuk meningkatkan kinerja masing-masing.
Yang kedelapan, cara mengukur kinerja pusat investasi. Yang pertama yaitu Return on Investment atau ROI, yaitu rasio antara laba dengan investasi atau aktiva bersih yang digunakan perusahaan tersebut. Yang kedua, Residual Income atau laba residual, yaitu selisih antara laba operasi masing-masing divisi dengan cost of capital atau biaya modal. Yang ketiga, ukuran lain seperti ROE atau Return on Equity, ROCE atau Return on Capital Employed, RONA atau Return on Net Asset, atau ROCT, Return on Total Capital. Untuk ukuran kerja tersebut bersifat jangka pendek sehingga kadang memicu perilaku kurang etis dari manajer divisi untuk mengejar target ROI dan residual income seperti menunda atau memangkas discretionary fixed cost. 9. Jelaskan konsep laba manakah yang paling tepat untuk mengukur kinerja pusat laba. Dalam pengukuran laba, suatu pusat melibatkan penilaian berkaitan dengan bagaimana pendapatan. Pilihan metode pengakuan pendapatan sangatlah penting. Dalam hal ini, pengeluaran pengukuran dapat bervariasi mulai dari biaya variabel yang dikeluarkan pusat laba sampai ke overhead korporat yang dialokasikan penuh, termasuk pajak penghasilan. Penilaian-penilaian yang berhubungan dengan pengukuran pendapatan dan biaya-biaya harus dipertimbangkan, tidak hanya berdasarkan pertimbangan perilaku. Kuncinya adalah memasukkan beban dan pendapatan laporan manajer pusat laba yang dipengaruhi oleh tindakan manajer tersebut, bahkan jika tidak secara penuh. Yang ke-10, jelaskan seberapa penting pengukuran kinerja masing-masing pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Pusat laba ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajer senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan.